Nurhasa Nabila Nupu dari Program Studi D3 Analis Kesehatan kelas A Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau mereview kembali tentang materi mata kuliah biologi molekuler. Jadi yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit organisasi terkecil di dalam kehidupan. Dalam arti biologis, semua fungsi diatur dan berlangsung di dalam sel. Kemudian yaitu varian sel. Jadi varian sel ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran nukleus, sedangkan sel eukariotik yaitu memiliki membran nukleus di dalam membran sel. Contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Kemudian biomolekul. Biomolekul adalah senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas secara biologis. Biomolekul dapat dipandang juga sebagai turunan dari hidrokarbon, yaitu senyawa hidrogen dan senyawa karbon. Lalu kemudian struktur DNA. Secara umum, struktur DNA ini terdiri dari heliks ganda yang tersusun dari basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin, merupakan polimer dari monomer nukleotida. Kemudian yaitu DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik atau dalam bahasa Indonesianya yaitu deoksiribonukleat. Struktur kimianya ini berupa makromolekul kompleks yang terbagi atas tiga, yaitu yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribosa, yang kedua ada asam fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Kemudian yaitu struktur genom. Yang pertama yaitu kromosom. Ketika kromosom membela pada inti sel, terdapat benang-benang halus yang dapat mengubah zat warnanya yang disebut dengan kromatin. Kemudian yaitu ada genom kromosom. Genom kromosom ini atau biasa disebut dengan perangkat kromosom. Istilah genom ini digunakan untuk merujuk secara keseluruhan rangkaian DNA. Kemudian yaitu ada genom kromosom atau perangkat kromosom. Istilah genom ini digunakan untuk merujuk rangkaian DNA secara keseluruhan di dalam sel yang disebut sebagai genom DNA. Kemudian yaitu ada replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu proses penggandaan rantai ganda pada DNA. Kemudian pada sel replikasi DNA terjadi sebelum proses pembelahan sel. Kemudian ada transkripsi DNA. Proses transkripsi DNA ini yaitu di mana gen yang ada di dalam urutan DNA yang mengkode informasi genetik. Transkripsi adalah reproduksi saluran RNA dan DNA yang berlangsung di hadapan enzim RNA polimerase dalam inti. Kemudian yang terakhir yaitu ada translasi. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun polipeptida atau protein. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.